Halo semuanya, kenalin saya Andri selaku SPV di Trka Coffee. Eh, Awal-awal berdiri Trka Coffee itu dari 1 tahun lalu, bulan Agustus. Pertama kali running tuh cuma ada satu barista doang di sini. Terus alat-alat juga belum terlalu banyak. Seiring berjalannya waktu, kita investasi di alat, di meja gitu-gitu, sama bikin tribun gitu-gitu sih. Kalau menurut saya sendiri sih, itu adalah proses penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kalau menurut saya sih. Sebenarnya kalau motivasi sendiri sih dari orang tua sih, karena udah merasa besar juga kan, udah merasa gede, jadi harus mau nggak mau harus punya usaha atau kerja. Jadi tapi mungkin karena saya sendiri ada hati di bidang bisnis, jadi ngambil ke bisnis, bukan untuk bekerja sama orang lain. Dasarnya paling yang mendasar biasanya orangnya jujur, disiplin, terus mampu bekerja sama tim. Paling itu aja sih yang dasarnya. Sisanya ya improve sendiri pas sudah kerja. Kopi ini gitu. Kira itu dari mana idenya? Paling pertimbangannya sendiri sih segmentasi pasar ya. Kalau sekarang kan segmentasi pasar kopi tuh biasanya anak-anak muda kan. Nah, demand-nya juga lagi tinggi. Nah, itu yang membuat saya jadi kayak buka usaha kopi cukup menjanjikan gitu. Karena ngelihat segmentasi pasar sendiri, di mana-mana anak-anak muda udah pada ngopi gitu. Paling itu aja sih. Sama ngelihat tempat juga sih. Lingkungannya emang kalau misalkan ini berdasarkan sama salah satu lingkungan lebih banyak anak mudanya gitu. Anak mudanya anak-anak suka nongkrong. Nah, mungkin itu yang jadi pertimbangan kalau emang harus buka tempat usaha kopi di sini gitu. Kan bisnis. Kalau itu sering berjalannya waktu aja sih. Kalau emang kita ngeliat dia orangnya gimana, orangnya jujur, disiplin kah, atau dia mau bekerja sama tim, itu baru kita bisa mengangkat dia sebagai misalkan head bar atau yang lain-lainnya. Tapi kalau misalkan dari awal sih kayaknya belum kelihatan kalau emang teman sendiri gitu. Jadi sering berjalannya waktu sih biasanya. Kalau untuk sekarang kita pakai sosial media Instagram untuk melakukan penjualan, kayak untuk naruh tentang perkembangan yang ada di cafe ini gitu, kayak menu-menu baru kita update di situ. Biasanya sih kayak gitu, pakai Instagram, dan cukup media sosial Instagram juga cukup banyak sih yang memakainya. Jadi kita bisa dengan mudah menyebarkannya. Paling sih cuman ke kecamatan, ke kelurahan, sama ke warga setempat untuk melakukan izin gitu, pamit gitu. Kalau misalkan kita mau buat ini, paling gitu. Penjualan turun sih biasanya, apalagi pas lagi zaman pandemi kan, itu benar-benar penjualan down banget, hampir turun 50% lebih malah. Paling itu sih yang dikhawatirin, karena kan nggak bisa dine in gitu kan. Kalau usaha kopi kayak gini kan biasanya kalau itu lebih mementingkan nongkrongnya, bukan mementingkan minumannya sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia di take away, dia mau nongkrong di rumah, jadi kurang enak, biasanya kayak gitu sih. Paling sih kita hitung pemasukan bulanan, dikurangin sama pengeluaran bulanannya, baru sisanya dari keuntungan kita bagi untuk gaji. Dan kalau misalkan di dalam 1 bulan itu surplus dari target kita, pasti kita kasih bonus ke pegawai gitu biasanya. Di sini sih bisa pakai cash juga, bisa cashless juga. Kayak contohnya ini bisa pakai QR Dana, QR Shopee Pay, terus GoPay bisa juga, OVO juga bisa. Banyak sih, udah hampir semuanya tentang pembayaran bisa.
atau pembeli? Untuk mengikat loyalitas klien sih di sini kita ada sistem member. Jadi misalkan kayak masnya nih datang baru, kita bakal tanyain nama sama nomor telepon masnya untuk dijadikan member. Benefit dari member itu sendiri setiap jadi kan setiap pembelian ada struk. Per struk itu dapat poin. Jadi kalau misalkan masnya ada 20 poin, itu bisa ditukar gratis minuman apapun. Paling gitu sih. Dan mungkin setiap bulannya kadang ada diskon-diskon tertentu kayak atau memperingati hari-hari besar gitu, pasti ada. Bisa kayak gitu. Orang apa yang penting dia datang aja, yang penting datang biasa terus gitu. Idealnya gimana? Idealnya sih kalau bisa ya dia continue gitu datangnya. Tetap datang lagi kalau bisa ngajak-ngajak temennya, terus dari mulut ke mulut ngomong nongkrong sini yuk, nongkrong sini. Biasanya kayak gitu sih menurut saya paling ideal. Nggak yang cuman sekali datang terus cabut gitu. Kalau bisa sih dia continue datang lagi itu sih. Untuk saat ini sih kalau menurut saya berjalan dengan baik sih. Paling kendalanya cuman sempat yang kemarin ada di masa pandemi yang serba ribet lah ya kan, serba ketahan, mau ngapa-ngapain ketahan, bingung, jadi omset juga turun paling. Tapi kalau sekarang sih udah mulai berangsur-angsur baik sih. Maksudnya kayak ya orang yang perlu ngarahin gitu. Seharusnya perlu, apalagi orang-orang yang mengerti di bidang kopi kan, untuk mengarahkan juga seharusnya sih perlu. Waktu itu juga mungkin ada yang ngajarin tentang kopi gitu, untuk penjualannya juga gimana caranya, trik and tripsnya juga biasa sih gitu. Kayak komunitas ya? Komunitas kopi. Survive di bisnis kopi. Likuiditas sih paling. Likuiditas itu berupa kayak ya uang juga sih, materi. Untuk bisa mempertahankan bisnis tuh perlu materi juga sih menurut saya. Sama ya gimana cara kita memasarkannya. Entah kita menguatkan di bidang pemasaran atau kita kuatin di bidang menu-menunya kayak menurunkan harga gitu-gitu untuk menjaga klien atau menjaga pembeli yang akan datang gitu. Untuk tidak berpengaruhnya sih kalau menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh ya, karena setiap tempat kopi punya cita rasanya sendiri dan punya apa yang akan dijual gitu, apa yang akan diberikan kepada customernya. Seperti kalau misalkan di sini mungkin di rasanya kita ngejual rasa dan ngejual tempat yang lebih warm, lebih santai untuk ngumpul bareng teman-teman gitu kan. Dan di tempat kopi lain mungkin hanya menjual tempat gitu, namun rasanya tidak terlalu gimana-gimana. Mungkin sih itu aja. Jadi itu juga bisa dijadikan pilihan juga sih untuk customer. Jadi kayak kemarin udah kesini, coba kesini deh gitu kan. Beda cerita kalau misalkan dalam satu daerah cuma satu. Mungkin customer bakal ngerasa bosan kan kalau kesini-sini aja. Paling sih gitu menurut saya. Jadi untuk semakin banyaknya tempat kopi baru yang buka, itu menambah daya jual juga sih harusnya. Yang baik untuk membuat proposal bisnis ini. Paling yang harus disiapkan untuk pertama kali sih budgetingnya itu formatnya ada kayak budgeting untuk tempat, untuk space gitu, kayak ini kan nyewa gitu kan, bukan tempat sendiri, itu harus dipikirin juga. Terus untuk membeli alat gitu, alat-alat mesin kayak mesin grinder, mesin espresso, itu kan harus ada budgetingnya masing-masing. Dan setiap menu-menu juga itu kan punya budgeting sendiri, punya kayak gramasinya sendiri, jadi itu perlu dihitung dengan matang sih. Nah, kalau untuk budgetingnya berapanya mungkin kita belum bisa ngomong ya, karena masih belum terlalu fix ya kan, karena namanya F&B kan, food and beverage, pasti namanya budgeting itu nggak ada budgeting yang fix banget kan. Terus kalau target sih untuk perharinya kita di angka 500.000 per hari gitu untuk targetnya. Jadi kalau misalkan lebih mungkin itu bisa kita kasihkan ke bonus untuk para pegawai, paling gitu sih.